Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua mencoba untuk ngebuat suatu hal yang berbeda, dimana di sini kita ngobrol aja. Well, sebenarnya bukan kita ya, cuman gua ini mau ngobrol santai aja, of course tentang trading ya. Dan di video pertama tentang ngobrol santai ini, ya, gue bakal ngebahas yang biasa gue sebut dengan testing. Oke? Nah, seperti yang biasa gue katakan ke kalian, ya, of course, seorang trader itu seenggaknya seorang trader yang gue percaya, ya, contohnya mentor gue dan beberapa orang lain yang gue percaya, kalau beliau ini adalah trader yang benar-benar profitable, ya. Of course, setahu gue mereka ini sudah jelas mereka ini melakukan apa yang namanya testing berdasarkan konsep mereka sendiri, of course. Dan testing sepengalaman gue dan setahu gue ini dibagi menjadi dua, oke? Yaitu forward testing dan back testing. Nah, di sini gue bakal ngebahas lebih efisien mana forward testing ini dan back testing ini kalau kita kalau misalkan ada newbie atau orang yang baru mempelajari suatu konsep. Oke? Nah, let's say kita ngomong masalah konsep gue. Oke? Kita ngomong masalah konsep gue, konsep Manifest Forever. Terus ada newbie yang baru datang dan mempelajari konsep gue. Oke? Jadi, lebih efisien mana nih forward testing sama back testing? Ya. Sekarang gue tunjukin dulu ke kalian apa itu forward testing, apa itu back testing. Oke, buat kalian yang nggak ngerti atau bahkan belum ngerti. Oke, ya. Jadi forward testing itu gini. Oke, forward testing ini ya, karena of course mungkin kalian udah tahu kalau gue ini pakai structure dan supply and demand, ya. Jangan ini, coba kita cari yang lain. Oke. Nah, oke, bukan. Nah, let's say USD JPY. Oke. Jadi UJ ini, ya, kalau misalkan ada seorang newbie yang baru masuk ke atau mempelajari konsep Manifest Forever, ya, kemungkinan besar dia bakal ngelihat range structure ini, ya, dari low ini ke high ini. Oke. Jadi structure-nya bullish, of course mereka bakal menandain ini sebagai protected low mereka dan mereka ini bakal nandain candlestick ini sebagai demand zone mereka. Oke. Jadi structure, demand zone, dan tinggal nungguin untuk si harga ini bakal nge-retrace ke demand zone-nya untuk mencari confirm. Oke. Nah, untuk seorang newbie yang baru mempelajari konsep ini dan bisa dibilang masih meraba-raba ya. Dalam artian kan gini, menurut pandangan gue ya, trading plan sama konsep itu beda. Oke, kalau konsep ini ya ilmu keseluruhan konsep tersebut ya. Jadi keseluruhan ilmu yang diberikan kepada mentor lu ya, ilmu A sampai Z yang dia tahu, oke, itu dikasih tahu ke lu. Oke, dikasih tahu ke kalian, boom. Nah, untuk cara penggunaannya, kan kalian masih belum ngerti tuh. Yang cocok buat kalian itu yang mana? Nah, bisa dibilang trading plan itu kalian ini udah ngerti gimana cara menggunakan si konsep ini. Oke, yang cocok dengan kalian.
Oke, jadi kalau seorang newbie yang datang setelah itu mencoba untuk nge-forward test, ya, mencoba untuk nge-forward testing, dan dalam artian dia ini masih belum punya trading plan, oke, itu bakal wasting time banget, bakal ngebuang-buang waktu banget. Kenapa? Karena gini, seperti yang gue gambar di sini ya, let's say ini live market nih, ini live market, oke. Nah, let's say si orang yang baru belajar ini, si newbie ini, yang belum punya trading plan atau sistem sama sekali, oke, dia ngerti ini bullish, setelah itu dia punya demand zone ini, oke. Dan dia nyoba untuk forward testing nih, oke. Bayangin aja, untuk seorang newbie yang masih belum ngerti apa-apa, dalam artian masih belum punya trading plan, si newbie ini bakal wasting time banget. Karena apa? Karena si newbie ini bakal nungguin untuk harga ini nge-retrace ke demand zone ini. Oke? Dalam artian kita masih belum ngerti nih, si market ini apakah dia mau nge-range di sini dulu, atau mau ngebuat leg baru setelah itu meluncur ke atas, atau ke demand zone-nya, dan setelah itu dia ke atas tanpa meninggalkan confirm buat si newbie, atau bahkan si demand zone ini ketembus. Oke, jadi ada 4 kemungkinan itu. Oke, bayangin aja kalau si newbie ini dapat pas si harga ini nge-retrace dan nggak ngemitigasi demand zone-nya, setelah itu ngebuat leg yang baru. Oke, apakah dia mendapat pengalaman dari situ? Oke, dia mendapat pengalaman. Cuman satu pengalaman. Oke, cuman satu setup. Oke, atau ketika si newbie ini ngelihat kalau si demand zone-nya ini udah kemitigasi, cuman ternyata dia ditembus ke bawah. Oke, bener pengalaman. Cuman butuh berapa lama gitu loh, ini time frame 1 jam. Oke, time frame 1 jam, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di market ini. Apakah dia bakal ranging di sini, setelah itu membuat structure baru, atau langsung nembus ke bawah, atau ngemitigasi ini, dan mungkin ada confirm, dan bahkan dia di lower time frame si newbie ini ke fake out. Oke, atau ada banyak banget probabilitas yang akan terjadi di dalam satu setup inilah. Oke, dan bahkan let's say ini kita nunggu si harga ini, oke, let's say si harga ini nge-retrace ke sini, setelah itu lanjut ke atas. Karena ini time frame 1 jam, ya, karena ini time frame 1 jam, ini bisa makan waktu berjam-jam gitu loh. Oke, dan let's say 1 jam, let's say realistis lah. Let's say 3 jam dia udah nge-retrace ke demand zone ini, dan dia nembus lah, let's say. Oke, jadi untuk si newbie ini menunggu si setup dia ini bisa di-tradingin atau bisa di-entry-kan atau enggak, itu butuh waktu 3 jam. Oke? Itu forward testing. Dimana kalau waktu 3 jam ini, ya, kalau kita pakai buat back testing, dimana, well, secara realistis, of course semua orang bisa lah, gue rasa. Pakai konsep gue ya. Let's say ini pakai konsep gue. Of course, kalau pakai konsep gue, realistisnya sangat bisa lah. Dalam 1 jam pun lu 50 trade dengan backtest itu bisa. Oke? 50 trade dengan backtest itu bisa. Lu tinggal ngeklik doang, ya kan? Mana sih? Oh, ini anjir. Baru dia. Oh, nah, secara realistisnya ya. Saya ini kita replay ke sini. Replay ini, tek, backtest nih. Tinggal tunggu berapa detik doang, kalian udah bisa dapat pengalaman yang dalam 1 jam 50 trade. Pengalaman 50 trade itu bisa banget lah. Saya kalian punya leg ini, oke, bullish. Of course ini protected low, dan kalian punya demand zone ini, oke, di play, dia ngemitigasi, kalian udah tinggal cari confirm di lower time frame, boom, oke. Tergantung kalian mau trading plan-nya gimana, atau kalian masih ngeraba-raba,
masih ngelihat market dulu untuk memutuskan gimana trading plan kalian untuk kedepannya. Oke, jadi kalian lihat begini, tinggal tunggu aja, tinggal pencet speednya berapa kali, udah gitu kalian dapat setupnya, kalian dapat experience-nya, dan of course lah yang kalau gini doang seperti yang gue bilang tadi 1 jam 50 trade itu sangat bisa. Oke, dimana kalau kalian yang contoh yang tadi, oke, 3 jam itu kalian baru mendapatkan pengalaman 1 trade doang, entah itu zone kalian itu ngehold, atau dia di break, atau ngebuat structure baru, ada banyak kemungkinan, kan gitu. Itu plusnya backtesting dan minusnya forward testing untuk orang yang baru belajar suatu konsep. Oke, ini sebenarnya ini nggak konsep gue doang ya. Gue yakin hampir semua trader yang gue tahu, dia pasti, let's say, mereka punya zone, oke? Setelah itu ketika harga ini udah menyentuh zonanya, mereka pasti nge-confirm, entah itu candlestick atau apapun itu. Oke, jadi ini bukan konsep gue doang. Oke, yang memakai zona dan confirm, ya. Jadi, itu plus 1 buat si backtesting dan minus poin 1 untuk si forward testing ya. Karena untuk newbie secara realistisnya lu datang mempelajari suatu konsep, kalian masih ngeraba-raba nih, walaupun kalian udah mempelajari semua A sampai Z dari suatu konsep tersebut, ya gue rasa kalian masih ngeraba-raba karena kalian masih belum punya trading plan atau sistem trading yang bisa kalian jalankan secara live. Oke? Jadi gue rasa kalau kalian forward testing itu wasting too much time. Oke, kalian buang-buang waktu. Ya. However, nah ini ada however-nya. However, kalian kalau kan ini kan plus nih buat si backtesting ya. Dan sekarang gue bakal ngebahas minusnya si backtesting. Oke? Kalian juga harus sadar ketika backtesting, ya, si waktu ini tetap sejam. Let's say ini time frame 1 jam. Ya. Ketika kalian backtesting, kalian juga harus sadar, satu candlestick-nya ini tuh, in this case, itu tetap 1 jam. Oke? Jadi ketika kalian backtesting begini, kalian let's say udah backtesting beribu-ribu kali, ya, untuk mendapatkan suatu trading plan, dan kalian udah menemukan trading plan yang cocok, ketika kalian forward testing atau nge-trade secara live, bahkan pakai live account maksud gue, ya, jangan lupa kalau market itu tetap live. Ngerti nggak maksud gue? Karena kalian udah terbiasa untuk backtesting, di mana kalian mencet ini aja udah terbentuk candle yang banyak, yang bahkan bisa ya sekian detik gitu udah worth selama sekian jam. Oke? Dan kalau kalian nggak sadar, ya, kalau kalian misalkan ini terbiasa backtesting, setelah itu kalian forward testing atau bahkan live secara live pakai live account, oke? Nah ini makanya gue saranin untuk kalian ini backtesting, setelah itu forward testing, jangan langsung ke live account yang gede, oke? Karena apa? Karena ketika kalian let's say forward testing atau bahkan kalian langsung terjun ke live account, ya, live trading pakai live account, ketika kalian nungguin high ini ke low ini tuh bakal lama banget. Atau bahkan kalian bisa ngerasa kecewa ketika harga ini nembus ke bawah gitu aja, dimana mungkin kalian menanti-nantikan bahwa si harga ini ketika udah nge-retrace ke demand zone kalian ini bakal ngasih kalian confirm dan entry juga. Ketika low ini atau setup kalian ini ke break ke bawah, in this case, kalian bakal ngerasa kecewa banget. Atau bahkan lebih kecewa lagi ketika kalian si harga udah nge-retrace ke sini, dan ketika kalian udah berpikiran, oh gue udah nunggu lama banget nih untuk si setup ini atau si harga ini nge-retrace ke demand zone gue. Oke? Ketika kalian berpikiran seperti itu, let's say di lower time frame ada confirm yang
sebenarnya nggak sesuai dengan trading plan atau sistem trading kalian. Kayak ngerti nggak? Sebenarnya itu confirm, let's say, buat orang lain. Cuman berdasarkan trading plan kalian, ini bukan confirm buat kalian. Let's say ketika harga ini udah retrace ke sini, ada confirm dan kalian nekat masuk, oke, let's say kalian entry di sini, terus kalian ke stop. Kalian ke stop, kalian minus 1. Oke. Kalian ngelihat entry lagi yang sebenarnya bukan trading plan kalian ya, bukan berdasarkan trading plan kalian. Oke. Kalian entry lagi karena kalian nggak mau ketinggalan, kalian ke stop. Oke. Setelah itu ketika kalian ketinggalan trade ya, kalian ketinggalan trade, nggak bisa entry ya, nggak dapat entry, kalian merasa sangat kecewa karena kalian udah minus 2 dan ketika harga ini meluncur ke atas untuk ngeselesain setup kalian, itu kalian nggak bisa entry ya. Dan kalian entry trade yang bukan sesuai trading plan kalian ini karena kalian udah terbiasa untuk nge-backtest yang cepet banget itu ya. Yang cepet banget dalam artian kalian nge-replay begini aja udah bisa terbentuk sekian banyak candle ya. Dan ketika kalian ngelihat live chart ini secara langsung, ketika harga ini udah ada di demand zone kalian ini terburu-buru karena kalian udah menunggu sekian jam nih ya kan, dari candlestick ini untuk mencapai si demand zone kalian ini udah terbentuk, kalian udah nunggu sekian jam untuk ngasih kalian confirm. Jadi ketika harga ini menyentuh si demand zone kalian ini udah, wah gue nggak boleh ketinggalan nih, gue nggak boleh ketinggalan. Kalian berpikiran begitu. Ya, kalau entry-nya sesuai trading plan kalian, ya it's okay, nggak ada salahnya kalian minus 2 di sini. Cuman kebanyakan orang begitu, gitu. Well, it's okay sih sebenarnya, wajar sih begitu. Dulu gue juga gitu, ketika gue kan ngejurnal juga ya. Jadi ngejurnal juga, of course. Ketika gue di setiap minggu, ketika gue ngelihat jurnal gue, lah, kenapa ya gue entry di sini? Padahal berdasarkan trading plan gue tuh seharusnya nggak entry gitu. Gue tuh harusnya misalkan, let's say gue minus 1, setelah itu minus 1. Oke? Nah, yang minus 1 ini sebenarnya itu nggak ada di dalam trading plan gue. Setelah minus 1, setelah itu gue dapat entry di sini, let's say gue plus 3% sampai high ini, oke? Nah, sebenarnya kalau di total, gue ini bisa plus 2% karena of course 3 minus 1, oke? Tapi karena gue yang terlalu greedy atau gue yang terlalu FOMO, gue jadi plus 1% doang karena of course minus 1 yang nggak perlu ini, setelah itu minus 1 yang berdasarkan trading plan gue, setelah itu plus 3 yang benar-benar berdasarkan trading plan gue. Oke? Jadi ini sangat mempengaruhi. Kalian gini. Bentar, gue sambil ngopi, sambil rokok juga ya. Karena ini kita ngobrol santuy aja. Oke? Jadi ketika kalian trading ya, ketika kalian nge-trade, mau itu backtesting, mau itu forward testing, mau kalian testing hanya untuk ngetes konsep baru kalian, mau itu pakai live account, kalian live trading, saran gue adalah kalian harus menjaga kesadaran kalian seoptimal mungkin. Oke? Karena kejadian kayak gini tuh bakal gampang sekali ditemui ya. Kejadian dimana let's say minus 1, setelah itu kalian plus 3, dimana sebenarnya yang minus 1 pertama ini nggak berdasarkan trading plan kalian. Ini bakal sering kalian temui di antara para trader, of course. Gue sendiri juga mengalami, oke? Dan bahkan sekarang pun ketika gue nggak fokus
sometimes gue mengalami ini kalau gue lihat jurnal gue, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat wajar, oke? Dan sebenarnya untuk backtesting sama forward testing itu gitu aja, ya. Minusnya forward testing adalah kalau untuk newbie itu bakal makan waktu lama banget, oke? Jadi ini kita tulis aja di sini ya. Mana tadi? Nah, oh shit. Nah, gini ya. Jadi si forward testing ini minusnya adalah bakal makan waktu. Kayak gitu aja, makan waktu. Oke. Dan untuk backtesting ini minusnya adalah secara tidak langsung ya, dia mempengaruhi psikologi kalian. Oke. Nah, maksud gue secara tidak langsung mempengaruhi psikologi adalah ketika kalian live trading tadi. Oke, karena kalian terbiasa nge-replay ketika kalian terbiasa tinggal geser-geser doang dan tinggal pencet play button ini doang, ya. Ketika kalian live trading atau forward testing, kalian nggak sabaran, kayak atau FOMO-an, ya. Jadi untuk testing gue rasa pembahasannya gitu aja. Minusnya si forward testing itu makan waktu, kalau minusnya back testing ini secara nggak langsung mempengaruhi psikologi kalian karena kalian terbiasa cepat ya kan ketika kalian back testing. Dan plusnya si forward testing ini adalah of course ya sebaliknya juga, ketika kalian udah nih, makanya gue saranin untuk melakukan keduanya, back testing dulu setelah itu forward testing, oke? Karena setelah back testing yang kalian biasanya cepat, kalian ini akan belajar untuk disiplin untuk melakukan hasil riset di backtesting kalian, ya. Let's say kan kalian backtesting kan of course intinya untuk mencari trading plan kalian. Nah, kalau kalian udah dapat trading plan kalian di backtesting, kalian melakukan forward testing itu bakal ngedisiplinin kalian. Jaga-jaga untuk kalian ini nggak terpengaruhi FOMO dan lain sebagainya karena kalian biasa backtesting gitu. Nah, gue rasa sih ngobrol masalah testing gitu aja. Oke? However, gue masih punya banyak hal lain yang ingin gue bahas sebenarnya. Tapi udah 23 menit, tapi bodo amat lah. Sambil ngopi, sambil rokok, kalem. Nah, untuk testing gitu aja ya. Ini gue hapus aja. Oke? Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Oke, sebagai orang yang bisa dibilang ada banyak orang yang komen tentang trading gue. Well, bukan komen yang jelek juga sih sebenarnya. Gue cuma pengen meluruskan bahwa gini, ketika gue punya suatu structure nih, of course kalian yang sering nonton channel gue tau lah gue trading kayak gimana. Gue punya structure, gue punya demand zone. Oke? Ada banyak kemungkinan bahwa si harga ini bakal nge-retrace dan nggak ngemitigasi demand zone gue, setelah itu lanjut gitu aja. Atau si harga ini bakal nembus si demand zone dan structure gitu aja. Ya, atau bahkan si harga ini nge-retrace, ada confirm, tapi di lower time frame confirmnya dia langsung naik gitu aja dan nggak ngasih gue entry di demand zone lower time frame. Oke, setelah itu bisa jadi juga yang paling menjekelkan menurut gue ya,
jengkel sih jengkel, cuman it's part of the game ya. Jadi kalian juga harus terbiasa dengan hal itu. Jadi let's say gue dapat entry di sini, invalidasi -1, gue dapat entry lagi di sini -1, setelah itu harga ini meluncur gitu aja. Oke, dimana hal ini adalah hal yang sangat wajar gitu, apalagi untuk kita seorang trader. Ya, jadi buat kalian yang berpikiran bahwa, wah, lu dapat terus bang, sekian RR, belum tentu bro, gitu. Belum tentu, karena gue juga sering dapat yang beginian, which means gue di sini -2, setelah itu gue nggak dapat entry sama sekali di sini. Oke, contohnya adalah tadi, oke, tadi di Euro USD, kemarin deh, ini udah hari Jumat, oke. Di Euro USD, buka Discord dulu. Tadi gue nge-share market outlook ke bro-bro yang ada di mentorship, ya. Gue udah ngeliatin si EU ini dari jam 2, oke, setengah 3. Setengah 3, ini higher time frame look-nya, 4 hour time frame-nya, ini 1 hour time frame look-nya. Oke. Bisa kalian lihat ya, 1 hour time frame look-nya itu ada di sini, oke. Which means kalau kita lihat di sini, ya, harga itu lagi ada di, kalau kita replay, ada di sini, oke. Nah, harga ada di sini, oke. Dimana gue punya 1 hour protected low gue, dan gue punya point of interest demand zone ini, oke. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah demand zone gue kemitigasi? Kita play. No. Oke. Demand zone gue nggak ngemitigasi dan si harga ini ngebuat structure baru lagi. Oke. Setelah itu kita pindah. Of course kita pindah 1 hour protected low ada di sini. Setelah itu gue punya point of interest demand zone ini. Oke. Jadi itu satu ya. Gue nggak dapat entry of course karena dia si harga ini nggak nge-retrace ke demand zone gue. Satu, oke. Yang kedua adalah si harga nge-retrace ke demand zone, dan ketika kita lihat di lower time frame, oke, harga ini udah ngebuat structure bullish, oke. Dia udah nembus high ini, which gue pengen entry di demand zone ini kan, oke. Kita lihat, dan dia nggak nge-retrace ke demand zone gue sama sekali yang di lower time frame, oke. Dua, oke. Jadi walaupun gini, wah masih record nggak sih? Wah masih record, oke. Oke. Jadi gini, meskipun gua ini udah ngeprediksi bahwa let's say hari kemarin CEU ini bakal bullish, ya, dan pergerakan harganya itu bener-bener dia bullish, dalam artian dia ngebuat structure bullish, bukan berarti gua present di pergerakan harga itu, oke. Ketika gua higher time frame-nya gue dapat, kayak dalam artian oke, bener, bukan berarti gue pasti ada di dalam trade itu atau di dalam pergerakan harga itu. Ngerti nggak sih? Jadi walaupun gue udah ngepredik bahwa si harga ini bakal bullish kayak gini, belum tentu gue nge-trade ini gitu. Karena of course gue nunggu lower time frame confirmation, ya. Dan well, nggak tahu sih, cuman gue rasa ada orang yang berpikiran bahwa oh, market outlook lu bener terus bang, berarti lu ada di dalam trade itu dong. Ya yang seperti gue barusan liatin ke kalian, belum tentu gue ada di trade itu, oke. Jadi ya walaupun gue bisa overall-nya bener atau higher time frame-nya bener, bahwa untuk ngepredik bahwa let's say si EU ini bullish untuk hari kemarin dan hari ini, ya belum tentu gue ada di dalam trade itu gitu.
Dan ya itu aja sih yang pengen gue sampein. Apalagi ya? Testing udah. Itu udah. Apalagi ya bro? Ya karena gue buat video bukan live sih. Kalau kalau nge-live sih gue bisa ngundang bintang tamu kali ya. Jadi kalau gini kan gue monolog, dalam artian gue ngomong berdasarkan apa yang gue pikirkan aja gitu. Kalau ada orang lain kan siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab gitu. Ntar gue post dulu, gue mikir dulu something else. Siapa tahu ada gue dapet suatu ide untuk ngebahas apa gitu. Oke? Ya gue rasa itu aja sih bro. Di sini gue ngebahas masalah testing juga udah. Dalam artian plus minusnya back testing kayak gimana, forward testing kayak gimana, dan ya itu tadi, kalian juga harus sadar bahwa ketika kalian trading, ya, saya kalian punya structure, kalian punya demand zone, kalian juga harus sadar bahwa si harga ini nggak bakal selalu bisa nge-retrace ke demand zone kalian dan memberi kalian setup atau confirm. Oke, ada banyak sekali possibility, ya, posibilitas bahwa harga ini, let's say, satu, dia membuat structure baru tanpa mitigasi demand zone kalian. Oke, satu. Oke, kedua adalah dia langsung nembus setup kalian gitu aja. Ketiga adalah ngemitigasi demand zone kalian dan nggak ngasih kalian confirm, ya, nggak ngasih kalian confirm dan entry of course. Yang keempat, bisa jadi kalian ke fake out berkali-kali. Setelah itu harga bener, ya, setup higher time frame kalian bener, tapi kalian nggak bisa entry karena kalian ke fake out, dan itu sangat wajar. Gue masih sering mengalami hal itu. Itu adalah hal yang sangat wajar karena of course kita nggak bisa ngeprediksi market secara 100%. Of course, gue bukan cenayang, ya. Kalau ada yang bisa kayak gitu, itu keren banget sih. Kayak ya kalian harus sadar lah bahwa gak ada yang 100% di dunia trading, walaupun maupun di in real life juga ya. Di dalam kehidupan kalian juga nggak ada yang namanya 100%. Oke, let's say nih, misalkan ntar malam gue mau makan nih, mau makan nasi goreng misalkan jam 8. Kayak belum tentu gue jam 8 itu bisa makan nasi goreng. Bisa jadi karena ada sesuatu, bisa keundur sampai jam 9, bisa keundur sampai jam 10 malam. Ya, bisa jadi ya nggak minta, cuman kita ngomong masalah fakta aja gitu. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan gue pada jam segitu tadi, jam 8 malam itu. Belum tentu, ya walaupun cuman pergi makan nasi goreng, ya, itu adalah suatu hal yang bisa dibilang sangat simple ya, dan of course probabilitas untuk gua bisa melakukan hal itu gede. Gede, cuman apakah 100%? Kan enggak. Oke, belum tentu gua bisa sampai atau bisa makan nasi goreng jam 8 malam, belum tentu gua bisa makan nasi goreng malam itu, belum tentu gua, ya, worst case skenario belum tentu gue masih hidup dan lain sebagainya. Ya kita realistis aja gitu, nggak ada 100%. Walaupun masalah makan nasi goreng nanti malam jam 8 itu probabilitas untuk gue bisa melakukan itu gede, tapi nggak 100%. Okay? So yeah, I think that's it untuk video kali ini. And yeah, thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.